Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah online GB Swiss. Kita masih di situasi COVID Academy nih, makanya kita masih beribadah langsung dari rumah. Sekarang kita harus siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan, agar firman yang kita dengar pada hari ini bisa menjadi bekal kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan berkat bagi orang sekitar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan pribadi di balik nama tersebut juga bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Tuhan Yesus itu sungguh baik, Dia sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam keadaan seperti ini, pastikan kita masih mampu untuk berseru betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk menyatakan
bahwa kita masih mau untuk memuji Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Dia, menyenangkan hatinya lewat puji-pujian kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan indah. Kembali kami boleh beribadah bersama dengan keluarga di rumah saja. Dan saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapilah, berikan hikmat, supaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Bapa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga firman-Mu tidak sekedar kami dengar, tetapi sungguh boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh semakin kuat, kokoh, teguh, dan kami boleh hidup dalam kemenangan-Mu. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa kita dalam ibadah di rumah saja. Sebentar lagi, tepatnya tanggal 20 September, genap kita 6 bulan sudah melakukan ibadah online. Dan saya percaya ini bukan waktu yang mudah buat setiap kita. Karena selama 6 bulan ini kondisi ternyata belum baik. Bahkan ekonomi semakin berat, sektor usaha berjalan lambat, dan banyak perusahaan, pengusaha yang berguguran. Kenapa? Karena tidak lagi dapat bertahan. Demikian orang yang terpapar COVID-19 tidak semakin berkurang, tapi semakin meningkat atau semakin bertambah. Sehingga hari Senin kemarin, tanggal 14, PSBB kembali dilakukan di DKI Jakarta. Dan Bapak Luhut diberikan instruksi oleh Presiden untuk menekan perkembangan COVID di 8 provinsi termasuk di Denpasar. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai gereja Tuhan kita juga dipanggil untuk terlibat di dalam menghambat ya COVID-19 ini tidak semakin berkembang. Ya, kenapa ini bisa terjadi ya? Sekali lagi karena mungkin kita terlalu meremehkan. Kita tidak betah untuk disiplin berlama-lama. Apalagi memang disiplin bukan budaya kita seperti orang Jepang. Bahkan banyak orang tidak takut COVID-19. Ya, apa itu? Bahkan mereka juga ada yang tidak percaya, dianggap angin lalu, sehingga mereka mengabaikan protokol kesehatan. Maka inilah yang terjadi. Ya, keadaan akan semakin berat. Keadaan akan semakin susah. Ya, karena ulah kita sendiri. Beberapa negara sudah bisa dikendalikan, termasuk Singapura. Sudah mulai normal, tidak ada perkembangan lagi yang signifikan. Karena mereka berani sungguh-sungguh berperang dengan COVID. Sehingga bisa diselesaikan dalam tempo yang singkat. Tetapi kita, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Namun, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk kebaikan kita bersama. Karena itu, baiklah Bapak Ibu Saudara, tema khotbah kita masih tentang kesulitan. Ya, kesulitan harusnya tidak membuat kita terjepit atau menjerit, melainkan menjadi kuat dan melejit. Ini adalah waktu yang sulit buat kita. Maka tema khotbah minggu ini menyambung tema khotbah minggu yang lalu, bahwa kesulitan itu membuat kita menjadi manusia-manusia elit, manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia yang hebat, yang sudah memenangkan setiap kesulitan dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Kita akan belajar pada pagi hari ini, ya, kepada satu anak muda yang luar biasa, yaitu Yusuf. Bagaimana seorang pemuda yang berusia 17 tahun pada waktu itu mengalami satu persekusi, satu penganiayaan, bahkan rencana pembunuhan.
Ya, usia yang masih muda harus mengalami hal-hal yang sangat buruk. Satu kesulitan yang sangat besar. Ya, dia dieksekusi, hampir dieksekusi oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya, tetapi syukur puji Tuhan ada Ruben yang masih menyelamatkan sehingga akhirnya Yusuf dijual ya sebagai budak di Mesir. Dan tidak mudah Bapak Ibu buat Yusuf, buat anak muda ini yang biasa hidupnya enak karena dia adalah anak yang disayang. Dia sempat dibuatkan jubah yang maha indah, kehidupannya enak. Dia orang yang baik hati. Ya, dia tidak pernah membenci saudara-saudaranya sekalipun saudara-saudaranya dengki karena Yakub itu lebih mengasihi Yusuf daripada mereka. Tapi Yusuf tetap polos. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ya, bahkan ketika ayahnya menyuruh menengok saudara-saudaranya yang menggembalakan domba jauh sampai ke Dotan, Yusuf lakukan. Dan di Dotanlah Yusuf mengalami perlakuan yang kejam. Ya, sehingga akibatnya dia harus menjadi budak selama 13 tahun di negeri yang asing, yaitu Mesir. Nah, apa yang membuat Yusuf berhasil dan dia bisa melejit menjadi orang elit, orang yang terpilih dan menjadi berkat di Mesir? Kita akan pelajari. Sehingga dalam menghadapi situasi saat ini yang juga sulit bagi setiap kita, saya percaya semua terkena dampaknya. Orang percaya maupun tidak percaya, orang kaya maupun tidak kaya, semuanya, pejabat, rakyat jelata, semuanya terkena dampak dari COVID-19 ini. Tetapi sekali lagi, saya akan bacakan sebuah quotes buat kita semua. Jangan marah terhadap orang yang membuat hidupmu sulit. Karena Tuhan bisa memakai dia untuk memperkuat dan memberkati hidupmu. Artinya bersyukurlah buat orang-orang yang telah membuat hidup kita sulit dan susah. Karena mereka bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita, untuk membentuk kita, untuk menjadikan kita orang-orang elit. Orang-orang elitnya Tuhan. Seperti Yusuf dan tentunya saudara dan saya. Karena itu mari kita akan belajar dengan singkat apa yang menyebabkan Yusuf bisa melewati 13 tahun kesulitannya. Ya, sebagai budak di negeri yang asing, tanpa saudara, tanpa sanak keluarga, tanpa orang yang bisa dikenal, bahkan bahasanya pun gak tahu. Tetapi bagaimana Yusuf bisa berhasil sampai menjadi orang nomor 1 setelah Firaun. Yang diberikan kuasa sepenuhnya oleh Firaun untuk berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan olehnya maka bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan, seluruh keluarganya. Cikal bakal bangsa Israel dipelihara dari kelaparan yang dahsyat. Nah Bapak Ibu, yang pertama ini. Kenapa Yusuf berhasil? Karena Yusuf menyadari bahwa Tuhan punya rencana indah dan besar bagi hidupnya. Sekali lagi, kenapa Yusuf berhasil? Karena Yusuf menyadari, Yusuf tahu bahwa Tuhan punya rencana indah dan besar dalam hidupnya. Karena itu yang pertama saudara yang mesti kita lakukan, sadarilah bahwa Tuhan juga punya rencana yang indah dan besar bagi hidup saudara dan saya. Di dalam Kejadian 37 ayat ke-5. Di situ dikatakan bahwa suatu kali bermimpilah Yusuf. Mimpi yang datang daripada Tuhan. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi Yusuf ini sudah dibenci karena perlakuan ayahnya. Terlebih ketika dengan polosnya si Yusuf ini menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Maka saudara-saudaranya lebih lagi dengki dan membenci Yusuf. Tapi ini poin satu, Yusuf tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan indah dalam hidupnya. Dan dengan itulah dia menjalani kehidupan ini. Sesulit
apapun yang dia alami. Dia hanya pegang janji Tuhan. Dia hanya pegang mimpi yang datang dari Tuhan. Dia pegang. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mesti tahu God's plan. What's God's plan? Apa rencana Tuhan buat hidupmu dan hidup saya? Kita mesti tahu. Karena kalau kita nggak tahu rencana Tuhan dalam hidupku dan hidup saudara, kita mudah lemah, kita mudah menyerah, kita mudah patah arang. Ya kan, kita nggak tahu. Jadi ketika kita menghadapi satu kesulitan karena kita tidak tahu goal kita nggak tahu tujuan kita apa, rencana Tuhan kita nggak tahu apa. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita mudah menjadi patah semangat. Wajar. Tapi Yusuf anak muda ini ketika dia dipersekusi, dia dianiaya, bahkan dia dijual sebagai budak, dia mengalami kesulitan yang besar, dia tetap tidak punya kemarahan, tidak punya kebencian, tidak punya kekecewaan, tidak akan diketemukan. Seluruh pasal tentang Yusuf saudara bisa baca. Tidak disebutkan bagaimana Yusuf kecewa, Yusuf marah, Yusuf takut. Kenapa? Karena dia pegang janji Tuhan. Dia pegang rencana Tuhan dalam hidupnya. Wah, ini anak muda luar biasa Bapak Ibu. Karena itu kita juga mesti tahu rencana Tuhan apa. Banyak rencana Tuhan di dalam Yesus Kristus. Salah satunya dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu planning, itu rancangan Tuhan buat setiap kita. Kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Kita adalah imamat yang raja di bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah dan lain sebagainya. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya adalah rancangan luar biasa, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Karena itu sebagaimana Yusuf dia tahan menghadapi setiap kesulitan. Karena dia pegang rencana Tuhan yang tidak mungkin gagal. Demikian saudara dan saya. Sesulit apapun karena COVID-19 ini tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Karena kita tahu hasil akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang elit. Ya. Jadi itu yang dialami oleh Yusuf. Saudara, Yusuf mengalami kesulitan yang besar. Mengalami penderitaan yang berat. Bukan karena kesalahannya. Bukan karena kebodohannya. Tapi karena saudara-saudaranya itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita mengalami satu kesulitan dalam hidup kita. Mengalami penderitaan karena kebodohan kita. Ya karena kesalahan kita. Kita lebih bisa menerima. Ya memang ini salahku. Mau apa lagi, udah terlanjur dah. Tapi kalau kesulitan, kesusahan ini dibuat oleh orang lain. Dan terlebih oleh saudara-saudara yang kita kasih. Betapa sakitnya itu. Tapi kita melihat bagaimana Yusuf bisa menerima semuanya itu. Luar biasa. Yusuf masih bisa mengasihi saudara-saudaranya. Wah, kalau kita mungkin sudah kepahitan tingkat dewa Bapak Ibu. Sulit untuk mau dengar namanya saja, jangan lihat orangnya. Dengar namanya saja disebut, wah kita sudah memerah. Tetapi Yusuf tidak demikian. Kesulitan bagi Yusuf adalah tangga menuju ke puncak. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa Yusuf bisa tahan bukan 6 bulan, bukan 9 bulan, bukan 12 bulan, tapi 13 tahun menderita. Bahkan penderitaan yang terakhir itu lebih berat Bapak Ibu. Karena Yusuf dipenjara dengan dimasukkan ke dalam tutupan, dalam gua yang gelap. Itu sangat berat Bapak Ibu. Dibelenggu kakinya, tangannya, dimasukkan ke tutupan, ditutup. Gelap, gak ada udara pengap dan gak ada sinar. Itu penderitaan yang berat Bapak Ibu. Yang kedua, Yusuf menyadari
Di tengah segala kesulitannya itu bahwa Allah tetap menyertai dia. Dahsyat. Yang kedua, kenapa Yusuf bisa tahan 13 tahun? Kita 6 bulan ini sudah mulai lemah iman kita. Kita sudah mulai emosional tingkat tinggi ini. Ya kan? Bayangkan anak muda ini gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, gak ada gereja, gak ada orang percaya waktu itu. Tetapi kenapa Yusuf bisa tahan? Karena Yusuf sadar Tuhan menyertai dia. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 4 saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf selalu bersyukur, dia selalu percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, rancangan Tuhan itu tetap baik. Karena itu Allah suka. Dan di dalam setiap kesesakan, kesulitan, penderitaan Yusuf sebagai orang asing sendirian, Allah menyertai dia. Karena itu yang kedua bagi kita juga Bapak Ibu, apapun saat ini kesulitan yang kau sedang hadapi, sadarilah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Bukankah dia Immanuel? Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Saudara tahu artinya? Allah beserta kita. Dia Immanuel. Jadi tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita lalui. Tidak ada masalah persoalan yang kita tidak bisa selesaikan atau hadapi atau lewati. Karena apa? Dia Immanuel. Bukankah di dalam Yohanes 14 ayat 16-18 Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertaimu. Bahkan ia akan tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam kita. Allah yang Maha Kuasa melalui Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Karena itu aneh kalau kita tidak mampu untuk bertahan. Bahkan mengalahkan setiap tantangan dan rintangan dalam hidup kita. Ingat saudara, roh yang di dalam kita ini jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Karena itu, pelihara hati kita. Percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kita. Jangan dukakan Roh Kudus Bapak Ibu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya menulis di Facebook saya. Ya, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita suka pornografi, itu sama dengan berzina. Kalau kita membenci seseorang, itu sama kita dengan membunuh. Kalau kita cinta uang, sama dengan kita ini mencintai atau menyembah Mammon. Kalau kita ini merokok, mabuk, itu sama dengan merusak bait Allah. Bait Allah dalam tubuh kita. Jadi roh Allah itu diberikan kepada kita untuk menuntun kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, menghadapi setiap masalah, persoalan, kesulitan, sehingga kita bisa berjalan dalam kehendak Allah. Maka syukurilah, sadarilah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir nih. Sadarilah bahwa kesulitan selalu akan membawa kebaikan bagi kita. Ya. Lihat ketika Yusuf berterus terang kepada saudara-saudaranya. Apa saudara-saudaranya enggak syok ini? Jadi Yusuf yang dianiaya, dibenci sekarang menjadi pejabat nomor 1 di Mesir. Maka apa yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian 45 ayat 5 gini. Tetapi sekarang ya, Yusuf ini berbicara kepada saudara-saudara yang ketakutan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri
karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi ketika saudara-saudara tahu bahwa ini Yusuf adiknya yang dianiaya, yang dijual sebagai budak, kaget, mereka ketakutan. Tapi Yusuf bicara, jangan menyesali diri. Karena memang melalui itulah sebetulnya Allah itu turut bekerja untuk mengirim aku ke Mesir. Dahsyat. Karena itu jangan pernah marah Bapak Ibu sekali lagi kepada orang yang membuat hidup kita sulit. Karena ternyata orang-orang itu dipakai oleh Allah untuk memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi orang itu dan bagi banyak yang lain. Ini dahsyat. Itulah hikmat yang Yusuf terima daripada Tuhan, sehingga dia gak pernah membenci, gak pernah marah, walaupun dia bisa balas dendam. Ini waktunya dia bisa mengerjain, dia bisa balas semua kejahatan saudara-saudara, tapi dia tidak lakukan itu. Bahkan ketika orang tuanya Yakub meninggal, saudara-saudaranya menjadi ketakutan, karena dia pikir gini, oh Yusuf itu baik sama kita karena masih ada ayah, tapi sekarang ayah sudah meninggal. Pasti Yusuf akan membalas dendam kepada kita. Maka apa dikatakan Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 18, perhatikan ini. Kejadian 50 ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Karena takut. Jadi mereka mendatangi Yusuf, menyembah, dan mereka berkatakan, aku datang untuk menjadi budak bagimu. Tetapi apa kata Yusuf? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, Yusuf sadar bahwa kalau kakak-kakaknya tidak mempersekusi Yusuf, tidak menganiaya dan tidak menjual Yusuf, maka mereka tidak akan pernah bisa melewatkan masa kelaparan yang 7 tahun itu. Dan Yusuf mulai menyadari, iya ya, jadi Tuhan bisa membuat itu untuk kebaikan bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang saudara alami. Saudara mungkin sulit karena dibuat oleh orang lain, saudara, sahabat atau siapa saja. Tapi sadarilah bahwa itu semata-mata untuk kebaikan kita. Tuhan bisa pakai itu sebagai alat untuk menjadikan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, sekali lagi, bertahanlah di dalam kesesakan, bersyukurlah di dalam kesulitan, berdoalah dalam pengharapan. Sungguh masa depan adalah kemenangan bagi kita. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian sampai kita keluar sebagai pemenang. Orang-orang elit, orang-orang pilihan Allah yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi dunia ini. Selamat menikmati ketidaknikmatan ini dengan senikmat-nikmatnya. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi sekalipun saat ini kita menghadapi badai, dan percayalah seperti Raja Wali yang terbang tinggi, maka dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan,
kita mampu untuk bertahan, bahkan mengalahkan badai kehidupan ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran. Adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Yes Lord. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Yes Lord. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi Haleluya. bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Oh haleluya. Terbang tinggi Yes Lord. bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bersamanya. Terbang tinggi Puji namamu Tuhan. Kasih karunia-Mu sumber pertolongan kami, jaminan kemenangan kami, segala rancangan-Mu indah bagi kami. Syukur bagimu Tuhan, sebab besar kasih-Mu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Sungguh kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripada-Mu, karena kami hanyalah tanah liat. Tuhan semesta alam, Engkau-lah yang menyertai kami melewati badai topan, melewati api, melewati segala kesulitan hidup. Oh haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat setiap kesulitan.
Semakin besar kesulitan, semakin kami bersuka cita Tuhan. Karena Engkau sedang membentuk kami lebih dahsyat lagi. Terima kasih kami boleh belajar dari Yusuf menghadapi 13 tahun masa kesulitan, kesusahan, dan dia akhirnya melejit menjadi orang yang mempermuliakan nama-Mu. Karena itu kami bersyukur buat setiap kesulitan, apapun itu, baik masalah rumah tangga, ekonomi, sakit penyakit, whatever Tuhan. Karena kekuatan kami bukan berasal dari diri kami, tetapi daripada Engkau Tuhan semesta alam yang telah mengalahkan dunia ini. Biarlah bangkitkan iman kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat setiap kesulitan. Karena kami tahu ujungnya adalah kemuliaan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat atau siapapun yang mendengar kebenaran ini. Bangkitkan iman mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh dan percaya bahwa melalui kesulitan ini kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Oh haleluya, haleluya. Saudara bisa duduk kembali. Ya, kita sungguh bersyukur pada saat ini kita boleh mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan firman itu akan menjadi nyata ketika saudara dan saya menghidupinya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Kita tetap mengucap syukur buat situasi saat ini. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena kesulitan kita belum sebanding dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Masih jauh, kita masih remeh-temeh. Tapi ini buat latihan kita. Kalau Tuhan izinkan masuk dalam kesulitan yang lebih besar, wah tambah bersuka cita, tambah semangat. Amin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman sebelum kita akhirin. Yang pertama, selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Yang pertama kepada Saudara David Pranjaya Evan Cayono pada tanggal 21 September yang akan datang. Yang kedua, Idemas Evan Nugi Panyonga 24 September. Dan yang ketiga, Saudari atau Ibu Itra Talita Daumanu pada tanggal 25 September yang akan datang. Kiranya dengan bertambahnya usia, bertambah pula kedewasaan iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap kokoh dan setia dalam iman kepada Tuhan. Dan berikutnya happy wedding anniversary. Inilah Bapak Adi Riki dan Yanti Daumanu pada tanggal 26 September yang akan datang. Tuhan memberkati pernikahan kalian menjadi indah dan semakin indah kasih dan kesetiaan. Memberkati pernikahan Bapak dan Ibu Adi Riki dan juga anak-anak diberkati menjadi anak-anak yang ilahi. Krisnada dan juga siapa yang satunya? Sela. Haleluya. Tuhan berkati ya. Baik, berikutnya sekali lagi terima kasih buat setiap persembahan yang saudara sudah berikan kepada gereja, kepada Tuhan. Kiranya itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga protokol, disiplin Bapak Ibu. Kita tidak takut COVID itu berarti tidak takut melakukan protokol kesehatan. Itu baru mantap. Tapi kalau kita mengabaikan masker dan protokol kesehatan, itu bukan tidak takut. Itu kebodohan dan itu pemberontakan.
Mari jemaat Swiss, kita lebih banyak perantau di kota Denpasar ini. Tunjukkan bahwa kita ini terlibat dalam menghambat COVID-19 dengan hidup disiplin. Biarlah melalui kita mereka mengenal Yesus itu hidup dalam kita. Sekali lagi, ibadah bukan hanya hari Minggu dan bukan hanya di gedung, tapi ibadah adalah setiap hari di kos kita, di rumah kita. Bagaimana sikap kita di jalan. Tunjukkan bahwa kita ini murid Tuhan yang sejati. Jangan sampai tidak pakai helm. Jangan pula tidak pakai masker. Pakailah, walaupun saudara tidak takut. Tapi dengan mematuhi protokol, saudara sudah membawa rasa aman kepada orang yang takut. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kami boleh beribadah walau di rumah saja. Itu tidak mengurangi esensi daripada ibadah itu. Bahkan kami juga boleh mengalami lawatan-Mu. Terima kasih Bapa, iman kami diteguhkan. Dan sebelum kami akan akhiri ibadah ini, kami mau berdoa buat bangsa dan negara. Kami percaya Tuhan Kau menopang bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Engkau tahu betapa berat beban yang ditanggungnya, tapi kami percaya Tuhan menyertainya sebagaimana Engkau menyertai Yusuf. Berikan hikmat kekuatan seluruh menteri, pejabat pemerintah dari pusat daerah, TNI dan Polri, para medis, semuanya diberkati. Biarlah NKRI tetap jaya dan mampu melewati badai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Pulau Bali, Bapak Gubernur kami, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya, Pangdam, diberkati, dilindungi dan dijauhkan dari segala yang jahat. Demikian umat-Mu Tuhan, baik yang ada di GBI Swiss maupun di seluruh Pulau Bali ini, diberkati mereka semua. Karena sesungguhnya kami adalah milik-Mu ya Tuhan, yang telah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami telah diberikan dan ditetapkan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang sejati, hikmat roh takut akan Allah, iman, pengharapan, dan kasih yang agape. Diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita. Amin.